Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariatun Jannah dengan NIM 1915011, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas BKPI 5A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester proposal dengan judul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Penanganan Perilaku Indisipliner Peserta Didik di MA An-Najah Paya Benua, dengan mata kuliah Praktik Penelitian Bimbingan dan Konseling Pendidikan. Dosen pengampu Diah Arum Kartika Sari, MPD. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Menurut Prayitno, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki pandangan luas ke depan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara tepat dan cepat di berbagai lingkungan. Karena pendidikan dapat memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Tanpa pendidikan, kehidupan akan terjajah oleh adanya kemajuan saat ini. Karena semakin lama semakin selektif pula persaingan dan mutu pendidikan akan semakin maju. Jadi pendidikan hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia yang berguna bagi dirinya masing-masing agar berlangsung secara tertib, efektif, dan efisien. Ketaatan peserta didik terhadap tata tertib sekolah merupakan wujud dari kedisiplinan. Ketaatan peserta didik terhadap berbagai aturan atau tata tertib yang berlaku, itulah yang disebut dengan disiplin peserta didik. Disiplin merupakan nilai budaya yang penting untuk ditanamkan dan dikembangkan dalam setiap individu warga sekolah. Bagi warga sekolah, disiplin di sekolah diwujudkan dengan mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku peserta didik agar tidak menyimpang dan dapat mendorong peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku. Dalam proses pendidikan, setiap guru harus berusaha menjadi teladan bagi peserta didiknya, teladan dalam semua kebaikan dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesadaran tinggi untuk menjadi figur teladan dalam proses pendidikan karakter peserta didik, dan yang paling penting bagi seorang guru dalam menanamkan karakter mulia kepada peserta didiknya. Pendidikan karakter sangatlah penting ditanamkan sedini mungkin, karena dengan karakter yang baik dan benar, kesuksesan hidup dan kerukunan antar sesama berada dalam perilaku yang baik. Penerapan pendidikan karakter semakin mendesak guna menyikapi dekadensi moral atau kemerosotan budi pekerti peserta didik yang terjadi saat ini. Alasan yang paling penting dengan adanya pendidikan karakter adalah agar tidak terulang kembali kemerosotan budi pekerti peserta didik yang akhir-akhir ini banyak keluhan ketika terjadi interaksi antara orang tua dan guru. Banyak orang tua melaporkan anaknya yang enggan pergi ke sekolah. Anak takut maju ke depan ketika mendapat giliran atau tidak ada kemauan untuk belajar. Sikap-sikap yang demikian dapat merisaukan semua pihak, baik orang tua maupun guru. Guru telah meringankan sebagian tugas orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Semua guru berhak untuk memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik. Tetapi guru bimbingan dan konseling yang biasanya menangani perilaku dekadensi moral atau kemerosotan budi pekerti peserta didik. Prayitno menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir berdasarkan norma-norma yang berlaku. Disinilah peran guru bimbingan dan konseling diperlukan untuk mendampingi mereka. Bimbingan dan konseling juga merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Tugas guru bimbingan dan konseling adalah menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
Tugas guru bimbingan dan konseling sangatlah beragam, tidak hanya dalam layanan konseling dan klasikal, melainkan layanan lainnya yang dapat meningkatkan perkembangan peserta didik. Keefektifan konseling sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didiknya. Peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah indisipliner siswa yaitu dengan menggunakan teknik behavior. Teknik behavior adalah suatu teknik dalam konseling yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mengenai batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran guru bimbingan dan konseling dalam penanganan perilaku indisipliner peserta didik di MA An-Najah Paya Benua. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling dalam penanganan perilaku indisipliner peserta didik di MA An-Najah Paya Benua. Yang ketiga, mengenai tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui peran guru bimbingan dan konseling dalam penanganan perilaku indisipliner peserta didik di MA An-Najah Paya Benua. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling dalam penanganan perilaku indisipliner peserta didik di MA An-Najah Paya Benua. Yang keempat, mengenai kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis yang terdiri dari 1. Bagi peneliti, 2. Bagi lembaga, dan 3. Bagi kampus. Kemudian yang kedua, kegunaan praktis yang terdiri dari 1. Bagi peneliti, 2. Bagi lembaga, dan 3. Bagi kampus. Yang kelima, mengenai telaah pustaka. Penelitian pertama diteliti oleh Heri As dalam skripsinya yang berjudul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Penanganan Perilaku Indisipliner Siswa di SMA Insabudin Banda Aceh. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan peran guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Sadirman menyatakan bahwa ada 9 peran guru bimbingan dan konseling dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Penelitian yang kedua diteliti oleh Hatijah Rumain dalam skripsinya yang berjudul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Indisipliner Siswa Kelas 11 di MA Negeri Ambon, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa peran guru bimbingan dan konseling dalam penanganan siswa yang melakukan indisipliner berhasil dapat dilihat dari berbagai masalah yang sering terjadi, seperti terlambat berangkat ke sekolah, membolos jam pelajaran, dan tidak berangkat ke sekolah. Siswa sudah mendapatkan efek jerahnya. Selain diberi bimbingan sesuai metode guru bimbingan dan konseling dan diberi motivasi oleh guru, namun juga mereka mendapatkan surat panggilan orang tua, sanksi yang diterapkan di sekolah, dan mendapatkan sehingga mereka menyadari bahwa kesalahan tersebut sangat merugikan bagi diri sendiri dan memalukan pihak keluarga. Penelitian yang ketiga diteliti oleh Sherly Yunita dalam skripsinya yang berjudul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTS Muhammadiyah Metro. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan tentang peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Muhammadiyah Metro adalah dengan memberikan bantuan terhadap siswanya yang memiliki masalah, memberikan teguran dan nasihat, memberikan hukuman kepada siswa ketika siswanya melakukan kesalahan, serta memberikan bimbingan berupa bimbingan kelompok, bimbingan individu, dan bimbingan orang tua.
Yang keenam membahas mengenai kerangka teori. Pertama, peran. Pengertian peran menurut Sodjano Soekanto yaitu aspek dinamis kedudukan atau status apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Jadi, peran adalah hasil perolehan perbuatan yang dilakukan seorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan pengertian dari guru bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain dalam membuat pilihan dan mengatasi atau memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga pada akhirnya individu yang dibimbing itu dapat memilih, menyesuaikan, dan mengatasi masalahnya sendiri. Jadi, guru bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, agar siswa mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun keagamaannya. Guru bimbingan dan konseling juga merupakan guru yang memiliki tanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didiknya di sekolah. Yang kedua, mengenai penanganan perilaku indisipliner. Pengertian penanganan sendiri yaitu suatu peristiwa atau tindakan untuk menangani, mengurusi, dan menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga perkara yang dihadapi dapat terselesaikan. Penanganan bertujuan menangani keluhan yang dihadapi orang, baik itu permasalahan atau perkara yang sedang dihadapi dan harus segera terselesaikan dan diberikan masukan oleh orang yang ahli. Sedangkan pengertian dari perilaku indisipliner dapat diartikan sebagai tidak disiplin atau tidak patuh aturan. Indisipliner peserta didik dapat diartikan juga sebagai suatu hukuman, meskipun artinya sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Dan yang ketujuh membahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu di mana seseorang peneliti mengumpulkan, mengeksplorasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu atau berkedudukan sebagai penguasa, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami objek serta situasi sosial yang diteliti. Maka kriteria informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan peserta didik yang berperilaku indisipliner, baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab serta memiliki posisi yang penting dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Ketiga, sumber data. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Dan yang kedua yaitu data sekunder, merupakan sumber data yang didapatkan setelah data awal atau primer, dan sumber data kedua yang dihasilkan dari penelitian di lapangan. Keempat, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Metode wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab. Yang kedua, observasi. Metode observasi adalah cara-cara menganalisis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dan yang ketiga, dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Yang kelima, teknik analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu 1. Reduksi data. Reduksi data adalah proses analisis data yang meliputi memilih, mempertajam, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara. Ketika telah sampai pada kesimpulan akhir, dapat digambarkan dan diverifikasikan data. Demikian dapat dilakukan analisis data melalui reduksi data.
Yang kedua itu display data. Display data adalah pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan informasi tersusun dan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan pengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Keenam, sistematika penulisan. Dalam pembahasan masalah yang terdapat dalam proposal ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1, penulis membahas tentang pokok-pokok pikiran untuk memberikan gambaran terhadap inti pembahasan. Pada bab ini terdiri dari pendahuluan, meliputi latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab 2 membahas kajian teori sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang peran guru bimbingan dan konseling dan penanganan perilaku indisipliner. Bab 3 membahas tentang metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4 membahas tentang laporan hasil penelitian. Peneliti menganalisis data tersebut untuk membuktikan rumusan masalah dan menunjukkan bahwa tujuannya sudah dapat dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Bab 5 penutup membahas mengenai kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dan kemudian mengemukakan beberapa saran kepada lembaga yang bersangkutan agar dapat diterapkan dalam mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Yang terakhir yaitu mengenai instrumen penelitian. 1. Wawancara yang terdiri dari 1 wawancara kepala sekolah MA An-Najah Paya Benua, yang mana pertanyaannya pertama, menurut Bapak atau Ibu, bagaimana peran guru BK dalam penanganan perilaku indisipliner terhadap peserta didik? Yang kedua, menurut Bapak atau Ibu, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan guru BK dalam penanganan perilaku indisipliner terhadap peserta didik? Yang ketiga, menurut Bapak atau Ibu, apa saja fungsi guru BK dalam mengatasi masalah perilaku indisipliner terhadap peserta didik? Yang keempat, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu mengenai guru BK di sekolah ini dalam penanganan peserta didik? Yang kelima, menurut Bapak atau Ibu, bagaimana pendekatan guru BK dalam penanganan perilaku indisipliner terhadap peserta didik? Yang keenam, menurut Bapak atau Ibu, apakah ada kendala bagi guru BK dalam penanganan perilaku peserta didik? Yang ketujuh, apakah yang Bapak atau Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi terhadap peserta didik? Kemudian yang kedua, wawancara terhadap guru bimbingan dan konseling MA An-Najah Paya Benua, yang mana pertanyaannya yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan dalam penanganan tentang kedisiplinan di sekolah? Yang kedua, bagaimana cara Ibu menangani peserta didik yang sering melanggar kedisiplinan di sekolah? Yang ketiga, upaya apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan perilaku peserta didik? Yang keempat, menurut Ibu, apakah dengan adanya penanganan permasalahan perilaku peserta didik ada perubahan? Kelima, menurut Ibu, sejauh mana perubahan yang dialami peserta didik setelah diterapkannya perilaku kedisiplinan terhadap peserta didik? Kemudian yang ketiga, wawancara terhadap peserta didik yang berperilaku indisipliner. Pertama, bagaimana pendapat Anda terhadap peran guru BK dalam penanganan perilaku disiplin terhadap peserta didik? Yang kedua, apa saja kebijakan guru BK dalam penanganan perilaku bermasalah terhadap peserta didik? Yang ketiga, apakah Anda senang dengan guru BK dalam penanganan perilaku disiplin terhadap Anda? Yang keempat, apakah kepala sekolah sering memberikan arahan terhadap kedisiplinan di sekolah? Kelima, bagaimana pendapat Anda tentang penanganan perilaku disiplin di sekolah ini? Keenam, menurut Anda, apakah guru BK sudah menerapkan tentang kedisiplinan di sekolah ini? Ketujuh, apakah guru BK dan kepala sekolah saling bekerja sama dalam melakukan perilaku kedisiplinan terhadap peserta didik? Yang kedelapan, menurut pendapat Anda, apakah dengan keberadaan guru BK di sekolah ini memberikan dampak yang baik terhadap peserta didik? Yang kesembilan, apakah guru BK sering memberikan masukan dan arahan dalam penanganan perilaku bermasalah terhadap peserta didik?
Instrumen penelitian yang kedua yaitu observasi, pengamatan tentang peran guru BK dalam penanganan perilaku indisipliner peserta didik di MA An-Najah Paya Benua. 1. Mengamati secara langsung pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru BK kepada peserta didik dalam penanganan perilaku indisipliner di MA An-Najah Paya Benua. Yang ketiga, instrumen penelitian yaitu dokumentasi, yaitu yang pertama dokumentasi sejarah berdirinya MA An-Najah Paya Benua, kedua dokumentasi visi dan misi MA An-Najah Paya Benua, dan yang ketiga dokumentasi keadaan guru BK, peserta didik, dan sarana prasarana MA An-Najah Paya Benua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.